Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nimbrasita Muntas, NIM 250204254. Baik, video ini saya buat untuk permohonan Community Service di Bina Nusantara University. Selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dengan isu lingkungan saat ini, yaitu eco bag, tas kain sebagai alternatif ramah lingkungan pengganti kantong plastik. Melalui presentasi ini kita akan memahami bagaimana tas kain atau eco bag dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik, sekaligus mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala penggunaan plastik sekali pakai. Setiap tahun dunia menggunakan sekitar 5 triliun kantong plastik. Jumlah ini setara dengan hampir 160.000 kantong plastik setiap detik. Di Indonesia saja, rata-rata satu orang menggunakan lebih dari 700 kantong plastik per tahunnya. Sebagian besar kantong ini hanya digunakan sekali pakai, lalu langsung dibuang. Ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan masyarakat terhadap plastik sekali pakai yang berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, tingkat dekomposisi dan pencemaran. Masalah besar dari kantong plastik ini adalah sulitnya mereka terurai di alam. Plastik dapat bertahan hingga 500 sampai 1000 tahun sebelum benar-benar terurai. Dan sekalipun sudah hancur, ia hanya menjadi mikroplastik yang tetap mencemari lingkungan. Mikroplastik ini sudah ditemukan di tanah, di dalam air laut, bahkan di dalam tubuh manusia. Inilah mengapa penting bagi kita untuk segera beralih dari penggunaan plastik sekali pakai ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, dampak ekologis dari kesehatan. Kantong plastik ini seringkali berakhir di sungai, laut, dan hutan. Hewan-hewan seperti ikan, kura-kura, dan burung seringkali mengira plastik ini adalah makanan bagi mereka. Hal ini menyebabkan gangguan sistem pencernaan dan bahkan kematian pada satwa liar. Lebih buruk lagi, mikroplastik yang terbentuk dari plastik ini telah ditemukan dalam darah manusia dan juga susu ibu, yang beresiko membawa zat kimia berbahaya ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dari eco bag. Sebagai alternatif, eco bag atau tas kain hadir sebagai solusi yang bisa diandalkan. Tas ini dapat digunakan berulang-ulang kali, bahkan hingga ratusan kali, sehingga secara signifikan mampu menekan jumlah kantong plastik yang dibutuhkan. Eco bag juga biasanya terbuat dari bahan yang lebih kuat seperti katun, kanvas, atau polister, dan dapat membawa beban lebih berat dari kantong plastik yang hanya bisa digunakan sekali pakai saja. Selain itu, tidak menghasilkan mikroplastik saat digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai life cycle assessment. Namun tidak semua tas kain otomatis lebih baik dari plastik. Berdasarkan studi life cycle assessment, sebuah tas katun harus digunakan setidaknya 131 kali agar dampak lingkungannya lebih rendah daripada satu kantong plastik sekali pakai. Sementara itu,
Tas nonwoven polypropylene hanya butuh digunakan sekitar 11-52 kali. Jadi, efektivitas eco bag benar-benar tergantung pada seberapa sering kita menggunakannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tantangan penggunaan tas kain. Meskipun menawarkan banyak kelebihan, penggunaan eco bag juga punya tantangan tersendiri. Produksi katun misalnya membutuhkan air yang jumlahnya sangat besar dan juga penggunaan pestisida. Jika seorang hanya menggunakan eco bag beberapa kali lalu membuangnya, maka dampaknya justru lebih besar daripada plastik. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar tas kain benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, praktik terbaik di dunia. Beberapa negara telah menerapkan larangan atau pembatasan penggunaan kantong plastik dan berhasil. Di negara bagian California, Amerika Serikat misalnya, konsumsi kantong plastik per orang turun hingga lebih dari 70%. Negara seperti Kolombia, Kenya, dan Cina juga menunjukkan bahwa larangan plastik sekali pakai ini menurunkan produksi dan konsumsi plastik secara signifikan. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang tegas bisa mengubah kebiasaan masyarakat. Kemudian saya akan membahas mengenai rekomendasi praktis untuk masyarakat. Sebagai individu, kita dapat berkontribusi dengan hal-hal sederhana. Pertama, gunakan eco bag setidaknya 100 hingga 130 kali agar dampaknya benar-benar lebih kecil dari plastik sekali pakai. Pilih tas yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Selalu bawa tas kain saat berbelanja. Dan ajak teman atau keluarga untuk melakukan hal yang sama. Perubahan gaya hidup sehari-hari ini sangat berarti dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rekomendasi kebijakan. Untuk pemerintah dan lembaga, diperlukan kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Di antaranya, larangan atau pembatasan penggunaan kantong plastik, serta insentif untuk produksi dan penggunaan eco bag berbahan lokal dan ramah lingkungan. Kampanye edukatif juga harus digalakkan agar masyarakat tidak hanya tahu, tapi juga mau berubah. Data dan pengawasan lingkungan juga penting untuk melihat dampak dari kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, tas kain atau eco bag adalah solusi nyata yang bisa membantu kita mengurangi ketergantungan pada kantong plastik yang hanya sekali pakai. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesadaran kita untuk untuk menggunakannya secara berulang dan konsisten. Dengan kombinasi antara inovasi, bahan, edukasi masyarakat, dan kebijakan yang tepat, kita bisa menciptakan perubahan nyata untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti membawa tas kain setiap hari, karena dari kebiasaan kecil berdampak besar bisa tercapai. Baik, mari kita mulai ini semua dari diri kita sendiri. Saya Sabrina Nibrasita Montas, NIM 250204254, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi BINDA Nusantara Malang,
Aku mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.